Oke, materi kita pada hari ini adalah mengenai penentuan kadar senyawa hidrat. Apa sih senyawa hidrat itu? Ya, senyawa hidrat merupakan suatu senyawa yang mengikat molekul air, ya. Molekul air itu adalah si hidrat itu sendiri, ya. Salah satu contoh senyawa hidrat itu adalah Cr2O3 3H2O. Nah, ini kenapa dia disebut sebagai senyawa hidrat? Karena di sini senyawa Cr2O3-nya mengikat 3 buah molekul hidrat di sini. Ya. Nah, karena dia mengikat molekul hidrat ini, makanya dia disebut sebagai senyawa hidrat. Begitu juga dengan senyawa MnNO3 dua kali ini, gitu ya. Dia mengikat 6 buah molekul hidrat, makanya dia disebut sebagai senyawa hidrat. Nah, jadi sebenarnya gimana sih caranya kita bisa menentukan gitu ya jumlah molekul hidrat gitu ya dari suatu senyawa gitu ya. Maksudnya kayak kandungan molekul airnya ada berapa dalam suatu senyawa itu gimana sih caranya kayak nentuin yang kalau di Cr2O3 ini di sini kan ada 3H2O. Nah, nentuin 3-nya ini gimana sih gitu ya. Yang ini juga nih nentuin 6-nya gimana sih gitu ya. Nah, jadi dulu itu cara menentukannya bisa kita ketahui berapa jumlah si molekul hidratnya di situ adalah dengan cara melakukan pemanasan senyawa molekul hidrat itu sendiri gitu ya. Senyawa hidrat itu sendiri kita panaskan, ya kan? Terus nanti airnya itu kan bakal menguap ya. Kalau airnya udah menguap, nah nanti bakal tersisa senyawanya itu sendiri gitu tanpa airnya. Nah, senyawa yang udah tanpa air itu, tanpa molekul air, kita sebut sebagai senyawa anhidrat. Ya, kalau tadi senyawa hidrat ini dia mengandung air, nah ketika dia sudah dipanaskan dan tidak mengandung air lagi, maka dia disebut sebagai senyawa anhidrat. Nah, setelah dia udah menjadi senyawa anhidrat, kita timbang ya kan. Nah, kalau misalnya kita udah dapat masanya, nah berarti kita udah mengetahui nih. Tadi berarti pada saat dia masih menjadi senyawa hidrat, massa airnya tuh sekian gitu setelah dilakukan pengurangan. Jadi kita tahu massa airnya berapa gitu ya. Nah, ini ada bagaimana cara menentukan kadar unsur dalam suatu senyawa. Kalau misalnya ada senyawa AXBY gitu ya, terus kalian disuruh menentukan massa A-nya berapa sih atau massa B-nya berapa. Caranya ya berarti kalau yang dicari massa A, maka jumlah unsur A ya kan X, jumlah unsur A dikali dengan ARA dibagi dengan MR senyawanya, MR senyawa AXBY ini ya kalau senyawanya AXBY. Terus kita kalikan dengan massa si AXBY-nya atau dengan massa senyawanya. Begitu juga dengan apabila kalau kita mau mencari massa daripada si B gitu ya. Maka jumlah si B, jumlah unsur B dikalikan dengan AR si B-nya dibagi dengan MR senyawanya, senyawa AXBY. Lalu dikali dengan massa AXBY-nya gitu ya. Kalau misalnya mau mencari persen, ya berarti caranya sama ya, atas bawahnya ini sama, cuman dia dikalikan dengan persen AXB-nya, itu dikali 100% gitu ya. Atau kalau misalnya nanti di soalnya mungkin diketahui persentase daripada senyawanya sekian, ya berarti tinggal dikali dengan persennya itu, gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Soalnya adalah sebagai berikut ya. Pemanasan 31,2 gram garam magnesium sulfat hidrat ya menghasilkan 24 gram magnesium anhidrat. Berarti awalnya nih si magnesium sulfat ini sifatnya dia hidrat gitu ya. Masanya 31,2 gram. Terus kita panasin. Pas sudah selesai kita panasin ya kan, masanya itu menjadi 24 gram dan dia menjadi magnesium anhidrat gitu ya. Dia udah tidak mengandung air lagi. Jika diketahui MrMgSO4 adalah 120 dan H2O adalah 18, tentukanlah jumlah air kristal yang terikat dan rumus senyawa hidratnya. Nah, berarti kita disuruh nentuin kayak berapa jumlah molekul hidratnya gitu kan. Terus sama rumus senyawa hidratnya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi cara menjawabnya tuh begini, kita tentuin dulu persamaan reaksinya. MgSO4 X-H2O ya, karena ini kan yang mau kita cari nih. X ini yang mau kita cari. Jumlah molekul hidratnya kan yang mau kita cari. Menghasilkan MgSO4 ditambah X-H2O. Ya. Nah, di sini kita ketahui massa H2O ini adalah sama aja dengan massa MgSO4 X-H2O dikurangi dengan massa MgSO4. Ya kan? Nah, berarti massa H2O-nya itu adalah massa si senyawa hidratnya tadi, itu 31,2 gram, dikurangi dengan massa senyawa anhidratnya, yaitu
24 gram. Hasilnya adalah 7,2 gram. Setelah kita dapati massa yang H2O-nya, berarti kita kan udah punya nih massa MgSO4 sama massa H2O. Ya kan? Kalau udah punya keduanya, tinggal kita cari molnya. Karena nanti kita akan melakukan perbandingan mol ya dengan koefisien reaksi gitu ya, untuk bisa mendapatkan angka hidratnya gitu ya. Nah, di sini mol MgSO4-nya adalah 0,2 mol, H2O-nya adalah 0,4 mol. Setelah itu kita bikin perbandingan. Mol MgSO4 berbanding mol H2O sama dengan koefisien MgSO4 berbanding koefisien H2O ya. Jadi 0,2 per 0,4 sama dengan 1 berbanding X. Nah, maka nanti didapati nilai X-nya adalah 2 gitu ya. Sehingga bisa kita ketahui jumlah air kristalnya itu atau jumlah molekul hidratnya adalah 2 gitu ya. Nih, yang X di sini itu adalah 2. Sehingga rumus senyawa daripada senyawa hidrat itu adalah MgSO4 2H2O. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya.